Pemirsa, beberapa hari lalu DPRD Kota Metro kembali menggelar rapat paripurna. Agenda rapat paripurna kali ini adalah mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Metro tahun 2020. Rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun anggaran 2020 yang berlangsung di gedung DPRD setempat ini selain dihadiri 24 dari 25 anggota DPRD Kota Metro, juga dihadiri Forkopimda Kota Metro. Yang dihadiri langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin dan Komaruzzaman dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro Tondi MG Nasution. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Metro yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini, serta kepada camat dan lurah sekota Metro dan jajaran pemerintah daerah Kota Metro lainnya yang juga berkenan mengikuti rapat paripurna hari ini melalui sarana video conference yang telah disiapkan. Semoga semua yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2020 dihadiri oleh 24 anggota dari 25 anggota dewan. Dengan demikian quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro hari ini Selasa 30 Maret 2021, rapat ke-8 masa sidang ke-1 tahun sidang 2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Usai dibuka oleh Ketua DPRD Toding MG Nasution, rapat paripurna yang digelar secara terbuka ini dilanjutkan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin. Dalam laporannya, Wahdi menyatakan penyampaian LKPJ ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan di Kota Metro yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Laporan ini merupakan kewajiban semua kepala daerah di setiap akhir tahun anggaran. Di laporan ini terdapat capaian kinerja prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai peraturan di atas, kepala daerah untuk hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketua DPRD, Wakil Ketua, anggota DPRD, hadirin yang terhormat. Kestabilan kebijakan sudah mulai dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen RPJMD sebagai acuan kami untuk mewujudkan janji kepada masyarakat Kota Metro. Laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, di mana di dalamnya terdapat capaian kinerja maupun anggaran, prestasi, dan juga kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup LKPJ ini disusun dengan mengacu pasal 14 sampai dengan 20 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. 2. Hasil pelaksanaan tugas
pembantuan, dan penugasan. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pokok-pokok penjelasan secara garis besarnya saja. Sedangkan laporan maupun data secara detail dan terperinci selengkapnya disampaikan dalam uraian buku LKPJ tahun 2020 yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Pada bagian lain, Wali Kota Wahdi menyampaikan kondisi umum Kota Metro saat ini mengalami perubahan. Dilihat dari jumlah penduduk Kota Metro mengalami peningkatan sebesar 0,7%. Jumlah penduduk laki dan perempuan hampir sama. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang berbahagia, kami sampaikan gambaran perkembangan kondisi umum Kota Metro yang kita cintai ini. Dari sisi aspek kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk impact atas pelaksanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kota Metro bertanggal 31 Desember 2020 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro 1.171.949 jiwa dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1.097 jiwa atau 0,7%. Rasio jenis kelamin sebesar 101,9 menunjukkan bahwa komposisi penduduk laki-laki di Kota Metro hampir sama dengan penduduk perempuan, yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki. Sedangkan jumlah anggota keluarga per kartu keluarga berjumlah 3,39, yang artinya setiap keluarga rata-rata memiliki anggota sebanyak 3-4 orang. Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat digunakan untuk melihat besaran angka ketergantungan atau dependency ratio, yaitu gambaran beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun terhadap kelompok usia muda 0-14 tahun dan usia tua 65 tahun ke atas. Angka beban ketergantungan Kota Metro pada tahun 2020 adalah 42,91%, yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 43 orang penduduk usia tidak produktif. Adapun kepadatan penduduk di Kota Metro pada tahun 2020 adalah 2.501 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Metro Pusat dengan luas wilayah 11,71 km persegi merupakan daerah yang paling padat penduduknya, yakni 4.641 jiwa per kilometer persegi. Kenapa ini mempunyai jumlah penduduk yang meliputi sekitar 31,61% dari total penduduk Metro, sementara Kecamatan Metro Selatan yang luas wilayahnya 14,33 km persegi hanya ditempati oleh 10,33% dari total penduduk Kota Metro. Sehingga kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 1.239 jiwa per kilometer persegi. Walaupun sebagian wilayah Kecamatan Metro Selatan masih merupakan area persawahan, namun kemungkinan penduduk sudah banyak berkembang di kecamatan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 merupakan tahun kelima atau terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 yang pada hakikatnya merupakan penjabaran visi dan misi Kota Metro yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Metro 2016-2021 serta RPJP Daerah Kota Metro 2005-2025. Dalam RPJMD 2016-2021 tersebut dimuat visi pembangunan Kota Metro, yaitu Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya.
everybody has seen. Only on iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pemirsa, dalam laporannya Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin menyatakan, tidak semua program yang direncanakan di tahun 2020 berjalan dengan mulus, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Di samping pelaksanaan program juga mendahulukan skala prioritas. Perubahan yang sangat terasa adalah berkurangnya pendapatan daerah di tahun 2020, mengalami penurunan dari proyeksi yang semula ditetapkan bersama pemerintah dan DPRD Kota Metro. Selanjutnya bagian dari aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Yang sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan rumah pada pendapatan daerah dari sektor pajak, terutama pajak dan retribusi. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah Kota Metro melaksanakan mekanisme perubahan APBD yang didahului dengan penyusunan perubahan RKPD dan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020. Perubahan peraturan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian secara substantif dan administratif sehingga APBD yang telah kita susun dan kita sepakati dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka memperkuat struktur APBD Kota Metro, kami telah melakukan upaya-upaya secara maksimal dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Kota Metro tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan umum anggaran Kota Metro tahun anggaran 2020. Maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kota Metro yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD tahun anggaran 2020. Penyesuaian asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makroekonomi, asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD tahun anggaran 2020. Serta untuk melaksanakan dan mencapai prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target kinerja. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat penurunan pendapatan daerah yang sangat signifikan yang berasal dari pos-pos PAD dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang besar. Kebijakan umum perubahan APBD tahun 2020 memuat di antaranya: 1. Perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditanggung dalam perubahan APBD tahun 2020 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD perubahan yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas. 3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Yang keempat, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan
di lingkup pemerintah Kota Metro, terutama terkait penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan proyeksi, pendapatan daerah Kota Metro pada perubahan APBD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,63%, yang semula ditargetkan sebesar 943.990.908.656 rupiah 69 sen menjadi 999.361.3.167 rupiah 71 sen. Namun, jika dilihat berdasarkan pos-pos pendapatan daerah, terdapat kenaikan untuk pos pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk pos pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 11,74%, yang semula ditargetkan sebesar 178.466.800.656 rupiah 69 sen menjadi 199.427.703.884 rupiah 12 sen. Kenaikan ini terjadi pada seluruh komponen PAD dengan rincian kenaikan pajak daerah sebesar 8,66%, retribusi daerah sebesar 1,00%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 13,65%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 12,72%. Untuk data perimbangan, penurunan terjadi sebesar 8,37%, yang semula ditargetkan 661.661.778.000 rupiah menjadi 525.225.966.350 rupiah. Penurunan ini terjadi pada pos dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, masing-masing sebesar 10,75% dan 8,37%. Sedangkan untuk pos dana bagi hasil pajak mengalami kenaikan sebesar 5,30%. Perubahan pendapatan dana perimbangan ini terjadi melalui tiga tahap, yaitu proses refocusing anggaran data transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PMK nomor 35 tahun 2020, penataan kembali dan cadangan melalui PMK 76 tahun 2020, dan penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2020 melalui PMK nomor 113 tahun 2020. Untuk layanan pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 1,38%, yang semula ditargetkan 126.462.329.000 rupiah menjadi 124.711.332.933 rupiah 59 sen. Kenaikan terjadi pada pendapatan hibah, yaitu kenaikan bantuan operasional sekolah sebesar 3,53%. Selain itu, pada perubahan pendapat masukan dari pos pendapatan lainnya sebesar 5 miliar. Pos dana bagi hasil pajak dari provinsi mengalami penurunan sebesar 5,74% dan dana penyesuaian ekonomi khusus sebesar 7,53%. Mata Data hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews.
Pemirsa, selain terjadi perubahan dalam hal pendapatan, kebijakan belanja perubahan di tahun 2020 mengalami di beberapa bagian, terutama belanja di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, menyediakan program pengamanan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak atau masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat COVID-19. Adapun kebijakan belanja perubahan tahun 2020 diarahkan kepada 1. Peningkatan belanja bidang kesehatan dan hal-hal terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. 2. Penyediaan jaring pengaman sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dampak COVID-19. Yang ketiga, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar sebagian usaha tetap hidup. Yang keempat, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan protokol COVID-19 dan kebijakan tatanan normal baru. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dari target belanja yang ditetapkan tersebut hingga 31 Desember 2020 dapat terrealisasi 946 miliar 911 juta 242.656 rupiah 71 sen atau sebesar 93,70%, sehingga terdapat penghematan sebesar 63 miliar 671 juta 672.415 rupiah atau sebesar 6,7%. Realisasi belanja daerah untuk belanja tidak langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 388 miliar 892 juta 693.001 rupiah atau sebesar 92,98% dari target awal tahun pelaksanaan pembangunan. Sedangkan realisasi untuk belanja langsung adalah 558 miliar 18 juta 549.655 rupiah 71 sen atau sebesar 94,21% dari target awal tahun pelaksanaan pembangunan. Dari sisi kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya 60 juta miliar 930 juta 699.965 rupiah menjadi sebesar 106 miliar 211 juta 911.940 rupiah atau meningkat sebesar 38 miliar 281 juta 211.939 rupiah yang berasal dari peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Penerimaan pembiayaan pada perubahan ini diarahkan untuk menutup defisit. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 3 miliar dari semula 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah untuk penyertaan modal yang ditargetkan pada murni 2020. Selain untuk penyertaan modal, silpa digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terrealisasi sebesar 106 miliar 289 juta 932.211 rupiah 82 sen atau sebesar 100,07%. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, selanjutnya hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dianggap cukup besar pengaruhnya terhadap pembangunan dan perkembangan serta kemajuan kesejahteraan masyarakat di Kota Metro selama tahun 2020. Dalam laporan keterangan pertanggungjawab ini kami bagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang kedua, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Yang ketiga, urusan pilihan. Dan keempat, fungsi penunjang urusan pemerintahan. Yang terhormat Saudara Wali Kota Metro yang telah menyampaikan RKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2020. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat diikuti oleh seluruh anggota Dewan yang terhormat untuk pembahasan lebih lanjut. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan telah disampaikannya RKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2020 oleh Saudara Wali Kota Metro, maka selesailah sudah acara rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini. Untuk rapat paripurna berikutnya, yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas penyampaian RKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2020 dan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Metro. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah acara rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini. Sebelum rapat kami tutup, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, serta seluruh hadirin yang berkenan mengikuti jalan rapat paripurna hingga saat ini. Tidak lupa kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekhilafan selama kami memimpin rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban ini masih akan dilanjutkan pekan ini untuk mendengarkan pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kota Metro.